kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Nah, kita bacakan surat Al-Fatihah dengan penuh kehusuan, dengan penuh ikhlas, dan dengan kemampuan yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Kita berharap dengan dibacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, tetap dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, dan kita senantiasa memiliki qalbu nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa tetap ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Kita juga berharap dijadikan Allah orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan memanfaatkan potensi diri yang dimiliki dan kompetensi yang sudah dikuasai, dengan memanfaatkan media dan juga berbagai kesempatan yang tersedia untuk istiqamah bahagia dalam menjalankan amal ibadah. Dan kita berharap dipanjangkan umur kita, dari silaturahim ini kita diberikan rezeki yang thayyibah dan barokah, diberikan kesempatan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat, sehingga pada saatnya kita akan terus-terusan mampu beramal soleh, berbuat baik dalam keadaan yang sehat walafiat, panjang umur, dan kita berharap diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan kelak ke dalam kelompok abdinya Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli makan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan permintaan kami. Taqabbal doa'ana, istajib ya Allah doa'ana. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya alima ma bisyudur, ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Ahrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, hembusan napas kita, tiupkan ke telapak tangan kita dengan
disertai sholawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kita berharap syariatnya dengan bacaan surat Al-Fatihah dan sholawat. Kita berharap Allah mengabulkan semua doa kita, dan tentulah hakikatnya Allah lah yang maha mengetahui dan yang maha mengabulkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Berharap pendengaran, penglihatan, dan kalbu kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saatnya kita akan menjadi abdinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu masih hidup? Pertanyaan ini selalu dijawab dengan alhamdulillah, karena kita memang masih hidup. Saya sengaja membiasakan bertanyanya dengan masih hidup, karena kalau bertanya di umur-umur sudah mencapai hampir sewidak lebih ini, ditanya apakah Bapak Ibu sehat, daramang, biasa nama alhamdulillah, tapi seueur nu karaos punya alhamdulillah ngan iya nyeri cangkeng. Jadi supaya alhamdulillahnya sampai di situ, tanyanya Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan keinginan yang memberi hidup, yaitu menjadi ahli ibadah. Dan kelak ingin kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu adalah cerminan hidup bahagia. Bahagia itu adalah ketika getar kalbu kita sama dengan lidah menyampaikan lisannya, kemudian sama dengan perbuatan dalam bentuk amalnya dari panca indera kita, dan lurus sama dengan doanya. Itulah istiqomah. Dan tentunya orang itu akan bahagia kalau dia senantiasa bersama-sama, berjamaah. Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya harus berjamaah. Yang tidak berjamaah ya tentu saja tidak akan banyak manfaat kepada orang lain. Dan yang paling banyak manfaatnya kata Rasul adalah yang panjang umur dan banyak atau baik amalnya. Dan amalan yang terbaik itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi yuk hari ini kita niatkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi abdinya Allah, kemudian kita juga bermanfaat dengan sesama, dipanjangkan umur, disolehkan amal, kita rajin baca Al-Quran, dan kita juga insya Allah pada saatnya akan belajar untuk menyampaikan Al-Quran. Setidaknya paling tidak kepada anak cucu kita, keluarga kita yang terdekat. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dan untuk hal itu kita niatkan hari ini kita belajar Al-Quran bersama sama dalam keadaan bahagia dan istiqomah. Istiqomah dibuktikan dengan semboyan yang selalu kita tancapkan dalam diri, jinten, ngajinya unggal dinten, supaya mutmainnah, supaya tumanina, supaya tenang kalbunya. Dan bahagia kita cerminkan dengan ucapan kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran dengan jinten mutmainnah. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung. Alhamdulillah sudah komplit sebelah kanan, sebelah kiri, dan depan. Ada yang belum datang ya, dari Bantul belum datang ya. Belum ya, jadi belum komplit semua ya. Alhamdulillah, yang dari sebelah juga alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat ke dalam diri kita
dengan meniatkan diri beriktikaf di masjid setelahnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Insya Allah waktunya sampai dengan keluar matahari dan setelah itu kita sama-sama sholat 2 rakaat sholat isyraq. Mengapa demikian? Karena kita ingin rindu dengan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya barang siapa yang disebut barang siapa mau laki-laki mau perempuan sama siapapun ya siapa atau barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian tetap tinggal di masjid sampai dengan keluar matahari kemudian sholat 2 rakaat maka baginya pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Alhamdulillah. Hari ini Bapak Ibu, visa yang sudah keluar menurut informasi sampai tadi malam sebanyak 75.000 jamaah haji sudah keluar visanya. Tahun ini 215.000 yang akan berangkat, lebih kurang segitu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mana Bu? Yang sudah keluar visanya? Belum, karena kita belum bayar. Ya, yang 215.000 juga nggak masuk. Yang mana tuh? Yang kita rindukan, yang kita harapkan dari sholat subuh berjamaah, tetap tinggal di masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Tidak daftar pun, tidak dapat visa pun, tidak ke Mekah ke Madinah, Rasul tahu apa yang ada dalam diri kita. Ya, maka diberikan kesempatan. Jadi itu yuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang dilakukan antara subuh sampai dengan keluar matahari? Beriktikaf, niatkan iktikaf di dalam masjid. Kemudian apa yang dilakukan? Mengintrospeksi diri dengan cara apa? Bertadabbur alam. Hari ini alhamdulillah di sekitar Saung Tahfidz Al-Qur'an udaranya segar, tidak ada hujan hari ini, tapi juga matahari kelihatannya belum menampakkan karena belum surut ya. Kemudian berikutnya adalah kita dalam keadaan satu dengan yang lain bisa saling tatap, kita punya penglihatan untuk mata punya untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran dan hati kita insya Allah ridho bimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat-ayat Al-Quran. Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan bersilaturahim dan yang hadir di Saung Tahfidz tentunya juga bersilaturahim dengan yang ada di dunia maya sana. Alhamdulillah dari mana dulu? Dari Cirebon ada Ibu Irin bersama keluarga, kemudian dari Bandung ada Pak Ahmad bersama keluarga, ada Ibu Uis bersama keluarga dan dari Cirebon juga ini ada Ibu Hilda bersama keluarga. Dari Ranca Ekek dan dari Sukaluyu belum masuk ya dan dari Surabaya juga belum bisa koneksi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca Al-Quran surat An-Nisa mulai ayat ke-77. Ya. Surat An-Nisa mulai ayat ke-77 sampai insya Allah mudah-mudahan sempat sampai ke ayat ke-79. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم
إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka, golongan munafik, takut kepada manusia atau kepada musuh, seperti takutnya kepada Allah. Bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanyalah sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Bapak Ibu, di ayat ini mencerminkan keadaan waktu itu ketika perintah perang belum keluar, maka mereka itu senantiasa, cek bahasa orang nama, heboh. Kenapa kita mau dianiaya? Kenapa kita diam saja? Kenapa kita tidak melawan? Kenapa kita tidak berperang saja dengan mereka? Nah, itu sebelum ada perintah. Mirip kayaknya dengan kita ya. Sok loba hoak punya. Nah, yuk, nah gitu, nah kieu kan gitunya. Ayo geus diparentahkeun ngajaran dognya. Aku tuh Pak. Mana nggak ada kerjaan, mana begitu dibuat pekerjaan aja ke hari ini punya gitu Pak. Ayah asli tetap Bu ya. Jadi kejadian ini di waktu Rasulullah SAW bersama para sahabat dan orang-orang muslimin yang waktu itu jumlahnya masih sedikit, ketika mereka katakanlah terdesak ataupun mereka dalam keadaan yang dianiaya, bahkan diboikot dalam keadaan ekonomi yang sangat morat-marit, mereka itu seolah-olah menantang. Kok nggak disuruh perang aja kita lawan mereka, nah, kan gitu ya. Begitu disuruh beneran perang, malah mereka tidak mau. Ya, itulah karakter dari orang munafik. Ingat Bapak Ibu, karakter munafik ada 3, ditambah yang ketiga ini jadi yang keempat. Yang pertama kalau ngomong bohong. Yang kedua kalau janji dia ingkar. Yang ketiga kalau diberi amanat dia khianat. Nah, bukti bahwa dia hanya omdo, ya, bukti bahwa dia ingkar janji, bukti bahwa dia khianat, ketika beneran disuruh perang malah mereka tidak mau. Bahkan mereka menyebutnya, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tangguhkan kewajiban perang kepada kami beberapa waktu lagi? Itu Bu ya, diperhatikan ini, cek dalam diri kita ada nggak sifat begini. Lamun keur di candi parentah sok bahasa orang Bandung nama merengseng, aiges dititah sok murungkut,
punya hayang kawin cek pada dia teh keurang budak mah ai barang geus rek deket kana kawin geuning kudu aya dia kudu aya ieu teu jadi nya tapi kamu teu ditewak ku hansip berhenti di hansip banyak mah heureuy padanya lamun nya ge teu naon nya nu penting mah biayana murah ditewak hansip mah nya. Katakanlah kepada mereka kesenangan di dunia hanya sebentar dan akhirat lebih baik. Artinya apa? Mereka itu takut kepada musuh lebih dari takut kepada Allah. Ya. Kemudian mereka kenapa takut? Karena sieun paeh, karena merasa di dunianya enak. Padahal di akhirat lebih nyaman, lebih enak. Yuk kita lanjut ke ayat ke 78. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari Allah. Dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari Nabi Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari Allah, maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik itu hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, jadi Bapak Ibu, karakter orang munafik ditambahkan lagi Bu nih ya, yaitu ketika ada kebaikan itu ngomongnya ini dari Allah. Tapi ketika ada bencana dibilang gara-gara kamu. Kira-kira kita sok itu nggak Bu? Gara-gara mana? Jadi gagal kemarin kan gitunya. Tapi kalau berhasil, wah ini kan sudah dari Allah. Ketika gagal, gara-gara Pak RW, bahkan gitunya, gara-gara Pak DKM, kan gitu ya. Ini Kanjeng Nabi sampai dituduh begitu ya. Kalau kebaikan dari Allah katanya, menurut orang munafik. Tapi kalau yang bencana atau berupa nestapa itu datang dari Nabi Muhammad. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kebaikan dari Allah, tapi kalau kejelekan nyalahin orang lain. Itu kecenderungan kita seperti itu. Selalu mencari alasan. Kenapa tidak ngaji? Atuda itu teh akibat dari ketidakmampuan diri. Sok nyalahkeun alam, sok nyalahkeun batur. Tapi ketika wah, kunaon ngeuring katesan aya mah tiasa ngaos. Alhamdulillah abdi mah dikersakakeun kenging hidayah tiasa ngaos. Tapi begitu kenapa tidak ngaji dianggapnya sebuah bencana dan tidak terjadi sesuatu, maka ya karena ada si Anu, karena ada tamu, karena ada cucu, karena ngasuh incu dan sebagainya. Ayat gitu Bu. Sigana mah nini nu di darieu jeung aki-aki teh gitu Bu. Sok loba alasan. Kunaon teu ka masjid? Atuh dapun incu. Kunaon teu silaturahim? Wah cucu saya kan gitu ya. Matak naon cucuna dibawa punya. Oleh cucu Cahyati wae nu dibawa tubuhnya. Dina kaset ya. Hari ini sorangan mengenai ulah ya. Jadi ini penegasan dari Allah, di mana saja kamu berada kematian akan terjadi.
Jadi jangan nyalahkan, jangan suka cari alasan. Kebiasaan kita kalau ada yang meninggal dunia, sok nanya, kunaon maut na, maksudnya gitu. Padahal jelas-jelas maut mah nyawa berpisah dari jasad, titik. Perkara nanti lihat aja perkembangan, oh ternyata syariatnya kagelengku cetum gitu ya. Syariat atau mah tukang beca ke sare katabrak pesawat terbang, bisa tuh Bu? Bisa ya. Di Bandung cenah aya seorang yang namanya Abang Beca. Bang bating ngomong cenah aya mah. Pae mah di mana wae ge bisa. Urang mah mungkin pae katabrak pesawat terbang da ngabeca. Tahunya pesawat terbangnya nyeruntul ke situ. Pluk. Sama ibu-ibu nu keur bala-bala, Bu. Kemarin di Malang kan ada yang sedang bikin keripik apa gitu ya. Tiba-tiba ada pesawat latih yang sedang berlatih pesawat tempur. Tiba-tiba nyungsep asup ke dapur. Yang meninggal ibu yang sedang menggorengnya. Jadi Pak Teguh juga dengan merasa tidak akan meninggal dengan cara seperti itu. Ya, artinya apa? Penegasan dari sini jangan suka mencari alasan ketika kita diberikan sesuatu yang memang bagian dari kehidupan. Ya, segala sesuatu serahkan kepada Allah. Kalau mendapat kebaikan, alhamdulillah. Mendapat nestapa, inna lillah. Gampang Bu ya. Yuk lanjut ke ayat 79. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك